Wartawan ini gagal total mencoba membuat pria ini terlihat buruk. Berapa banyak pengungsi yang telah diterima Polandia? 0. Dan Anda bangga akan hal itu? Jika Anda menanyakan saya tentang imigran ilegal Muslim, tidak ada. Bahkan satu pun tidak akan datang ke Polandia. Bahkan satu pun jika itu ilegal. Kami telah menerima lebih dari 2 juta orang Ukraina yang bekerja dan hidup damai di Polandia. Tapi saya tidak bertanya tentang imigran ilegal, saya bertanya tentang pengungsi. Presiden Komisi mengatakan bahwa Anda rasis. Anda terdengar bangga dengan fakta bahwa Anda belum menerima satupun pengungsi. Tentu ya saja. Karena inilah yang diharapkan rakyat kami dari pemerintah kami. Itu nomor 1. Inilah alasan mengapa pemerintah kami terpilih. Dan inilah alasan mengapa Polandia sangat aman. Inilah alasan mengapa kami belum pernah mengalami satupun serangan teroris. Lihatlah jalanan di Polandia. Dan kami boleh saja disebut populis, nasionalis, rasis. Saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah keluarga saya dan negara saya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Berikut ini kita akan menyaksikan isi dari wawancara anggota parlemen Polandia pada video awal tadi. Alasan apa dia menolak imigran ilegal khususnya dari negara Islam. Berikut rangkuman wawancaranya dari channel YouTube PBD Podcast. Selamat datang, hari ini kita akan bedah tuntas satu sumber yang isinya, luar biasa padat. Betul. Ini adalah wawancara mendalam dengan seorang politisi Polandia yang sangat-sangat vokal. Namanya Dominik Tarczyński. Dan juga kontroversial. Sangat. Dia ini anggota Parlemen Eropa, dan kalau Anda belum pernah dengar namanya, wawancara ini semacam perkenalan yang paling langsung dan tanpa filter ke dalam cara berpikirnya. Dia sama sekali tidak menahan diri. Sama sekali tidak. Dan tujuan kita hari ini penting untuk Anda tahu, bukan sekedar melaporkan apa katanya, misi kita adalah membongkar mesin argumennya. Membongkar mesinnya ya? Betul, kita akan telusuri lapis demi lapis, mulai dari klaim sukses ekonomi Polandia, sikapnya yang super keras soal imigrasi, pandangannya soal Uni Eropa, sampai dukungannya yang bisa dibilang fanatik untuk Donald Trump. Oke. Dan perlu diingat, kita di sini bukan untuk setuju atau tidak setuju ya, tapi untuk mengupas tuntas biar Anda paham kenapa perspektif seperti ini kok punya daya tarik yang kuat sekali zaman sekarang. Oke, kalau begitu mari kita mulai dari fondasinya. Seperti politisi pada umumnya lah ya, Tarczyński ini memulai dengan pamer pencapaian. Dia datang bawa data, angka-angka yang menurutnya membuktikan model pemerintahan konservatif di Polandia itu, berhasil. Betul sekali. Dia membangun kasusnya di atas statistik. Dia menyoroti beberapa angka kunci yang sangat dia banggakan. Contohnya apa? Misalnya dia klaim tingkat pembunuhan di Polandia itu yang terendah di Eropa. Cuma 0,7 per 100.000 penduduk di tahun 2022. Wow, oke. Terus angka pemerkosaan juga katanya paling rendah. Secara umum, angka kejahatan itu anjlok. Dari lebih dari 1 juta kasus di tahun 1999, jadi cuma 491.000 di 2022. Itu penurunan yang drastis sekali. Dan bukan cuma soal keamanan kan, dia juga sentuh ekonomi. Tepat. Dia tambahkan lagi, Polandia itu punya salah satu tingkat pengangguran terendah di Uni Eropa dan PDB-nya tumbuh paling tinggi setelah pandemi COVID. Jadi narasinya jelas sekali, Polandia aman, Polandia makmur. Gitu, oke. Angkanya memang kalau didengar sekilas bagus ya, tapi apa penjelasan dia di balik semua ini? Pasti ada satu faktor kunci yang dia tonjolkan kan? Pasti ada. Dan bagi dia, semua angka ini, kejahatan rendah, ekonomi kuat, itu punya satu penyebab tunggal. Satu saja. Apa itu? Kebijakan imigrasi mereka yang sangat ketat. Dia menyebutnya kebijakan nol migran ilegal. Nol migran ilegal. Itu frasa yang absolut sekali. Maksudnya gimana dalam prakteknya? Apa Polandia tutup pintu total untuk orang luar? Nah, disinilah dia membuat sebuah pembedaan yang menurutnya sangat krusial. Dia tidak menentang imigrasi secara umum. Oh, oke. Bagi dia, imigrasi legal itu silakan. Orang datang pakai visa, punya izin kerja, belajar bahasa, mau berasimilasi, bayar pajak, itu diterima. Yang dia perangi habis-habisan itu imigrasi ilegal. Jadi ini soal legalitas. Menurut dia begitu. Ini bukan soal rasisme, tapi soal kedaulatan negara. Polandia, kata dia, punya hak absolut untuk memilih siapa yang boleh masuk perbatasannya. Titik. Saya paham pembedaan itu. Tapi kan, retorikanya seringkali jauh lebih tajam dari sekedar legal versus ilegal.
Ada satu kutipannya yang sangat terkenal yang sering dipakai buat menyerang dia. Benar. Dan kutipan itu adalah puncak dari argumen ini. Dalam sebuah wawancara dia bilang dengan sangat tegas, tidak akan ada satupun migran ilegal yang datang ke Polandia. Oke, sampai situ masih konsisten. Tapi dia lanjut dengan kalimat kedua yang memicu badai. Dia bilang, tidak akan ada satupun muslim yang datang ke Polandia. Nah, kalimat kedua inilah yang bikin tuduhan Islamofobia itu melekat erat ke dia. Oke, jadi dia sudah bangun fondasi dengan data keamanan, lalu menghubungkannya langsung ke kebijakan imigrasi yang super ketat. Sekarang, gimana dia membenarkan sikapnya yang sangat keras itu, terutama ke kelompok muslim? Tentu ada, dan di sini argumennya jadi jauh lebih spesifik dan ideologis. Dia mengklaim Polandia itu punya populasi muslim salah satu yang terendah di Eropa, cuma sekitar 0,1%. Dan dia melihat ini sebagai aset keamanan. Aset keamanan ya? Betul. Menurut versinya, krisis ini semua dimulai tahun 2015, waktu Kanselir Jerman Angela Merkel buka pintu untuk para migran. Tarczynski menuduh motif Merkel waktu itu murni ekonomi. Maksudnya? Jerman butuh tenaga kerja murah untuk industrinya, gitu. Dan untuk mendukung klaimnya bahwa imigrasi dari negara mayoritas muslim itu sama dengan kejahatan, dia juga bawa data dari negara lain kan? Saya ingat dia bahas Swedia. Betul sekali, dia sering sekali pakai Swedia sebagai contoh negara gagal. Di wawancara ini, dia klaim bahwa 72% dari total kejahatan di Swedia itu dilakukan oleh imigran muslim. Wow. Perlu kita tegaskan lagi ya, ini adalah data yang disajikan oleh Tarczynski. Ini jadi amunisi utamanya untuk bilang, lihat tuh negara lain, kami tidak mau jadi seperti mereka. Jadi narasinya adalah kami aman karena kami tidak seperti mereka. Dan untuk memastikan Polandia tetap seperti itu, kebijakannya juga gila-gilaan ya. Sangat fisik dan ekstrim. Sangat ekstrim. Mereka bangun tembok perbatasan fisik dengan Belarus, nilainya 1,9 miliar dolar. Ini bukan pagar kawat biasa, ini tembok serius. Dan bukan cuma tembok kan, ada soal legislasi juga. Nah ini yang lebih mengejutkan. Parlemen Polandia baru saja mengesahkan undang-undang yang kasih kewenangan ke tentara di perbatasan untuk pakai peluru tajam. Tunggu, peluru tajam? Maksudnya bukan peluru karet atau gas air mata? Bukan, peluru tajam, live rounds. Dan peringatan yang dia sampaikan di wawancara ini benar-benar gamblang, tidak ada ruang untuk interpretasi. Dia bilang apa? Dia bilang, dan ini kutipan langsung, jika Anda ingin datang ke Polandia, Anda akan dibunuh. Wow, itu sebuah pernyataan yang brutal sekali. Sulit untuk tidak melihatnya sebagai ancaman yang disiarkan ke seluruh dunia. Dan dari nada bicaranya, dia sampaikan itu sebagai kepastian logis, konsekuensi dari tindakan ilegal, dan argumennya tidak berhenti di situ. Dia masuk lebih dalam, ke ranah sentimen. Gimana tuh? Dia bilang secara eksplisit, Muslim membenci kita. Dia bahkan mengutip seorang ulama di Jerman yang menurutnya pernah bilang, kami akan mengambil alih negara ini melalui jumlah anak. Itu sudah masuk ke teori demografi sebagai senjata perang. Dia juga punya slogan yang sering diulang soal terorisme, kan? Iya, kalimat yang dirancang terdengar logis tapi sangat menggeneralisir. Tidak semua Muslim adalah teroris, tetapi sebagian besar teroris adalah Muslim. Oke. Yang menarik di sini itu bukan cuma argumennya, tapi cara dia membangun narasi. Dia tarik garis lurus dari statistik kejahatan ke kebijakan imigrasi sampai ke ancaman peradaban dari kelompok tertentu. Ini taktik retorika yang sangat kuat karena menciptakan dunia yang hitam putih. Ini jelas bukan cuma soal Polandia. Dia melihat ini sebagai pertarungan yang lebih besar, pertarungan peradaban. Nah, gimana posisi dia terhadap Uni Eropa dalam semua ini? Soalnya kan Polandia anggota UE, tapi pandangan Tarczynski ini bertentangan sekali dengan nilai-nilai Brussels. Sangat bertentangan. Dia melihat Uni Eropa sekarang ini sebagai entitas yang dikendalikan kaum kiri dan secara spesifik oleh Jerman. Ada satu cerita yang dia sampaikan dengan bangga sekali. Cerita apa? Dia bilang, UE pernah mendenda Polandia 1 juta euro per hari karena menolak menerima kuota migran. 1 juta euro per hari? Itu jumlah yang gila. Terus Polandia ngapain? Mereka pilih untuk bayar denda itu. Mereka bayar? Iya. Bagi Tarczynski, ini bukti bahwa kedaulatan Polandia tidak bisa dibeli. Mereka lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan kendali atas perbatasan. Ini pesan perlawanan yang sangat kuat. Menarik. Jadi dia benci sekali kebijakan UE, tapi dia tidak menyerukan Polexit kan? Tidak minta Polandia keluar. Agak aneh.
Terus tujuannya apa kalau bukan keluar? Pertanyaan bagus sekali. Dan jawabannya ini menunjukkan ambisinya yang lebih besar. Dia tidak mau meninggalkan Eropa, dia mau merebutnya kembali. Merebut kembali. Visinya, dalam kata-katanya sendiri, adalah untuk menjadikan Eropa hebat lagi, menjadikannya Kristen lagi. Dia sering merujuk pada bapak-bapak pendiri Uni Eropa yang katanya adalah tokoh-tokoh Kristen yang taat. Jadi menurutnya, Eropa sudah dibajak kaum kiri dan dia mau mengembalikannya ke akarnya. Menjadikan Eropa hebat lagi. Kok terdengar familiar ya? Dan ini membawa kita ke hubungannya dengan Donald Trump. Sepertinya ada benang merah yang sangat kuat di antara mereka. Sangat kuat. Tarczynski ini salah satu pendukung Trump paling vokal di Eropa. Dia punya keyakinan yang dia sebut hukum 6 bulan. Hukum 6 bulan. Apapun yang terjadi di Amerika, 6 bulan kemudian terjadi di Eropa. Karena itu, dia melihat kemenangan Trump bukan cuma urusan Amerika, tapi sebagai kunci untuk membalikan keadaan di Eropa, untuk mengembalikan apa yang dia sebut kenormalan. Dan dia bukan cuma pendukung pasif dari jauh kan? Dia benar-benar terjun langsung. Benar, dia secara aktif terbang ke Amerika buat kampanye untuk Trump. Khususnya menargetkan komunitas Polandia Amerika di negara bagian penting seperti Pennsylvania dan Michigan. Baginya, ini perjuangan di satu front global yang sama. Dia juga sering menarik garis sejarah keluarganya sendiri ke dalam perjuangannya saat ini. Soal komunisme itu. Ya, dan ini bagian penting dari identitas politiknya. Kakeknya itu pejuang anti-komunis bawah tanah. Tarczynski melihat ada kesejajaran langsung antara perjuangan kakeknya melawan komunisme dengan perjuangannya sekarang melawan ideologi woke dan kaum kiri. Baginya, musuhnya cuma ganti nama. Oke, ini semua sudah sangat intens. Kita sudah bahas data ekonomi, kebijakan perbatasan yang brutal, pertarungan dengan UE, aliansi dengan Trump. Tapi kita sampai pada bagian yang paling fundamentalis dari pandangannya. Siapa atau apa yang menurut dia jadi dalang di balik semua ini? Siapa musuh utamanya? Nah, disinilah wawancaranya benar-benar masuk ke wilayah yang bagi banyak orang mungkin terdengar seperti teori konspirasi murni. Ketika ditanya siapa kekuatan di baliknya, dia jawab dengan 2 level. Oke. Secara politik, dia sebut mereka komunis mental, orang-orang yang mentalitasnya masih totaliter. Tapi, dia melangkah lebih jauh dari itu. Lebih jauh kemana? Ke level spiritual. Secara spiritual, dia menyebut musuh-musuhnya pemuja setan. Tunggu dulu, pemuja setan. Dia benar-benar pakai kata itu? Ini lompatan yang luar biasa jauh. Dari kebijakan perbatasan ke konspirasi spiritual global. Gimana dia menyambungkan kedua ide ini? Dia menyajikannya sebagai sebuah kesimpulan logis. Dia percaya bahwa orang-orang yang berkuasa di dunia, para globalis yang mendorong agenda kiri, telah secara sadar menjual jiwa mereka kepada kejahatan. Menjual jiwa mereka? Betul. Dia secara spesifik sebut nama George Soros sebagai contoh utama orang jahat yang menurutnya secara sistematis mendanai gerakan-gerakan untuk menghancurkan keluarga dan nilai-nilai kekristenan. Jadi ini bukan lagi soal beda pandangan politik. Bagi dia, ini pertarungan antara baik dan jahat, secara literal. Tepat. Dan dia bahkan menjelaskan motivasi utama dari kejahatan ini. Menurutnya, dorongan ini datang dari hasrat akan kekuasaan tertinggi, yaitu keinginan untuk menjadi seperti Tuhan. Dalam wawancaranya, dia mengaitkan hasrat ini secara langsung dengan ritual setan dan bahkan pengorbanan anak-anak. Oke, ini Penting untuk kita garis bawahi lagi ya, ini adalah keyakinan yang dia nyatakan dengan sangat jelas. Kami menyajikannya di sini sebagai bagian krusial dari kerangka berpikirnya, tanpa validasi atau sanggahan dari kami. Jadi, kalau kita rangkai dari awal sampai akhir, dari statistik PDB sampai pengorbanan anak-anak, dia menyambungkan semuanya. Ini bukan sekedar kumpulan opini politik, tapi semacam teologi konspirasi yang utuh menurut logikanya sendiri. Pandangan dunia yang lengkap. Betul sekali. Dan itulah yang membuatnya begitu kuat bagi pengikutnya. Wawancara ini menyajikan sebuah visi tanpa kompromi tentang Polandia yang nasionalis, kuat, dan berakar pada nilai Kristen. Sebuah benteng yang berdiri teguh melawan apa yang ia lihat sebagai 3 gelombang serangan, imigrasi ilegal, campur tangan Uni Eropa, dan sebuah agenda global yang intinya satanik. Ini perspektif yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sebagai sesuatu yang gila. Karena, seperti yang Anda bilang, perspektif ini dapat daya tarik yang makin besar. Tidak cuma di Eropa, tapi juga di Amerika. Yang paling kuat dari wawancara ini bukanlah klaim-klaim tunggalnya.
Tapi bagaimana ia merangkai semuanya jadi satu narasi besar. Sebuah cerita tentang pahlawan, yaitu Polandia, yang melawan penjahat, yaitu globalis kiri, untuk mempertahankan sebuah nilai suci, yaitu kenormalan atau peradaban Kristen. Narasi seperti ini sangat memikat. Ini benar-benar memberikan gambaran yang sangat jelas ya, tentang salah satu arus politik paling kuat di zaman kita. Tarczynski berulang kali membingkai seluruh perjuangannya, dari bangun tembok sampai lawan Uni Eropa, sebagai pembelaan terhadap kenormalan. Data keamanan dan kemakmuran di awal itu adalah buktinya. Bukti dari kenormalan yang berhasil ia ciptakan. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.